Presiden Direktur PT NGK Busi Indonesia, Mr. Susi Auki. Please welcome Mr. Auki. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Sebagai merek suku jalan otomotif terbuka di dunia. Kami selalu mengutamakan kualitas dalam setiap produk yang kami luncurkan. Kolaborasi Busi NGK dan DID lantai menjadi bukti kami menjadi bukti. Ketemu lagi sama kalian buat ngenalin produk baru dari DID Racing Chain yang secara resmi didistribusikan oleh PT NGK Busi di Indonesia. Mungkin bingung ya, ada yang baru ketemu kita, kenapa yang undang NGK tapi yang diluncurin rantai DID gitu. Jadi dari tahun 2021 NGK Busi sudah mulai mendistribusikan semua produknya PT Daido Indonesia Manufacturing, mulai dari rantai keteng atau engine chain, ada drive. Oke, ini persamaannya nih, kenapa DID sama NGK bisa nyambung jadi satu di Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri ya, darah Jepangnya masih kental banget nih DID sama NGK. Kita semua juga punya concern yang sangat tinggi terkait dengan kualah dipercaya dan telah menjaga reputasi teman-teman di MotoGP itu sendiri. NGK sama DID juga sering ketemu bareng, jadi satu tim balap kita sponsorin DID NGK. Ini beberapa 2021 itu nggak bisa dipungkiri, ada partisipasi support dari Pax Racingnya DID dan NGK. Jadi kita punya pengalaman segitu panjangnya di balap-balap MotoGP ini, terus kita tuangkan di produk sehari-hari teknologinya. Nah, terus kalau ngomongin juara MotoGP, pasti punya rekornya banyak banget, juara dunia sampai 9 kali dari 250 cc, 500 cc sampai MotoGP. Nah, latar belakang itulah yang dipilih oleh DID Jepang untuk menjadikan beliau sebagai Global Brand Ambassador mulai tahun 2021. Nah, hasil kolaborasinya mereka bareng nih dari Valentino Rossi-nya sendiri pun ikut andil dalam mendesain produk yang akan kita luncurkan hari ini. Jadi berbekal pengalaman, kesuksesan antara DID dan sampelnya, itu ada angka 428, 520, sama 525. Nah, yang belum familiar sama angka-angka ini adalah klasifikasi spesifikasi rantai motor. Jadi 428 ini produk baru untuk yang VR46 ini kita khususkan untuk area Asia Tenggara, di mana motor-motor di rentang cc 80 sampai 200 cc itu masih banyak. Jadi kita hadirkan spesifikasi 428. Nah, seluruh range 428 sampai 525 ini bisa dipakai untuk ukuran cc motor 80 sampai 1000 cc. Jadi pemilihan penggunaan aplikasi rantai VR46 ini sangat lebar. Jadi mau motornya R15 seperti yang di depan, R25, atau nanti ada R6, R1, itu masih bisa pakai si VR46 edition ini. Nah, oleh karena itu si produk ini kita berikan beberapa fitur khusus. Ada direct, extreme, solid bush, terus warnanya itu agak istimewa. Jadi ada bagian luarnya silver,
Terus bagian dalamnya emas. Ini yang pertama kali nih kombinasi warna seperti ini. Jadi cocok untuk digunakan di daily use, daily sport, touring bahkan juga. Jadi kita sempat ngobrol juga sama community, kita cobain anatomi dulu ya, biar kebayang nih fitur apa di bagian apa, nanti hasilnya apa. Yang pertama adalah inner dan outer plate. Ini yang paling kelihatan dari luar. Jadi kalau dari samping itu ada inner dan outer plate. Ini bagian utama dari rantai. Inner dan outer plate ini disambungkan dengan pin. Ini salah satu komponen vital juga, karena dia yang bagian paling berat kalau ada hentakan torsi dari tenaga mesin yang menghubungkan plate itu tadi. Terus karena pin ini tugasnya berat, dia dikasih support pelindung bearing namanya bushing. Jadi pin ditutupin bushing. Terus di atasnya ada roller. Ini fungsinya seperti damper kalau di mobil. Jadi yang ngamanin, ngejagain kondisinya rantai dari pertemuan antara rantai dengan sprocket. Jadi itu yang nempel di sprocket. Terus ada grease. Grease ini adalah bertugas melumasi rantai sepeda motor. Jadi biar lebih awet, friksinya nggak banyak, lebih lifetime-nya lebih panjang lah kalau ada grease-nya. Jadi ada mekanik menyarankan ya 500 kilo tolong dilumasin seperti itu. Nah, itulah yang tujuannya ya, jadi rantainya bisa lebih awet. Terus ada seal ring, mungkin nggak kelihatan ya dari sana ya. Terakhir itu seal ring, tugasnya menjaga si grease-nya itu tetap di tempatnya. Jadi kan kita biasanya ada rantai yang kita kasih oli ya, kayak gitu ya. Nah kan bleber. Nah begitu bleber, hilang tuh olinya. Tapi kalau ada seal, grease-nya itu akan stay di situ. Jadi akan lebih lama dia bertahan ya. Nah kita lanjut. Apa nih artinya? Tapi sebelum ngomongin solid gas, kita ambil contoh produk kompetitor. Dia pakainya itu curled bus. Apa itu curled bus? Itu adalah sebuah lempengan besi metal yang dibentuk menjadi seperti tabung. Nah, bisa dilihat di bagian tabungnya itu ada seperti garis pertemuan karena lempengan besi digulung jadi berbentuk tabung. Nah, pertemuan si bengkok atau melar. Jadi contoh bushing yang harusnya diameter 5 mili begitu ketarik sama torsi motor agar menjadi tabung sehingga solid, dan hasilnya dia akan lebih tahan menghadapi tarikan torsi motor. Jadi mempertahankan dia tetap bulat, otomatis lifetime-nya lebih panjang karena nggak molor. Terus ada X-Ring, ini paten dari DID. Jadi kalau ada dengar merek lain pakai X-Ring, itu bohong. Karena patennya dipegang sama DID. Mereka mengcopy dan memodifikasi dari logiknya X-Ring ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah mempertahankan grease di antara di dalam rantai agar tetap melumasi rantai tersebut. Ujung-ujungnya lifetime lebih lama karena selalu terlumasi, nggak kemana-mana. Nah, dibandingkan dengan O-ring, mungkin sering dengar ya ada rantai anu pakainya O-ring. Nah, dibandingkan dengan O-ring, lifetime chain X-ring ini bisa 1,5 kali sampai 2 kali lebih panjang. Jadi dapat benefitnya dengan penggunaan model X seperti itu. Tapi nggak cuma itu, kalau pakai X-ring ada tambahan benefit, yaitu gas lebih spontan. Kenapa? Bisa dilihat dari gambar ini. Contoh kalau yang warna biru itu O-ring, yang warna merah X-ring. Nah kalau warna biru itu kayak outer plate sama inner plate
tempelin sama o-ring itu ada gaya penolakan atas bawah di yang biru ya. Tapi kalau bentuknya X, dia lebih kalem gayanya, lebih rendah friksinya. Sehingga karena friksinya lebih rendah, maka tenaga mesin yang tersalurkan dari mesin ke sproket, ke rantai, ke roda, itu friksinya berkurang sehingga tenaganya lebih tersalurkan lebih optimal. Jadi kalau dibandingin, kita sebutnya direct, DID, Energy Transfer Technology. Ini diambil dari pengalaman DID selama di MotoGP. Jadi ketahuan nih setelah main MotoGP berapa tahun bahwa rantai balap, rantai high performance itu butuh pin yang sangat rigid. Kenapa? Kalau dengan pin yang biasa itu dihentak energi mesin, torsi jahanamnya MotoGP itu bisa bengkok ternyata pinnya. Jadi dicari teknologi baru disebut direct ini. Jadi dia akan tetap kaku, dihentak torsi segitu gedenya dia tetap lurus. Sehingga balik lagi seperti tadi, energi yang keluar dari mesin itu tersalurkan sempurna sampai roda. Gitu. Tapi nggak cuma itu, ada lagi nih ternyata. Jadi improve acceleration sudah pasti, efisiensi bahan bakar juga bertambah, terus manuver smoother handling. Ini salah satu testimoni juga dari anak komunitas yang udah nyoba produk ini. Oke, spesifikasi udah di situ. Sekarang pindah ke tampilan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, tampilannya istimewa sekali karena kita bikin di dalamnya warna emas, di bagian luarnya warna silver. Terus ada engraving logonya VR46 di beberapa outer plate-nya. Terus connection link-nya itu juga istimewa, pakai warna spesialnya VR46. Jadi nanti ada satu bagian yang warnanya hijau atau kuning stabilo ini di setiap produknya. Nah, masangnya pun cukup gampang, dia cuma pakai mampir aja ke bengkel-bengkel untuk menguji. Biasanya mereka udah siapin nih alatnya, jadi tinggal dipasang, diputer pakai alatnya, pakai apa itu kunci, dia langsung ngunci sendiri. Jadi mudah sekali sebenarnya pemasangannya. Rossi model itu dapat rantai, dapat master link sama special merchandise decals-nya VR46 XDID. Nah, ini kurang lebih tampilannya. Jadi kalau di parkiran nemu yang kayak gini, wah ini edisi khususnya Rossi ini. Nah, untuk pasar Indonesia ini yang salah satu concern juga dari kami ya. Jadi ada beberapa brand rantai yang asal aja nih, nggak pakai QC segala macam, mereka impor dari luar langsung jual ke speed shop atau garage bengkel. Nah, beda sama DID, kita mengedepankan quality, kita QC di Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Cara identifikasinya mudah, tiap beli rantai ya, lihat dulu nih ada rantai sepeda motor nggak, karena itu salah satu. Mana tadi motor plus ya kayaknya deh, nanya nih, ini agak unik, kenapa yang ngundang NGK launching DID tepatnya di Mitsu. Nah, kita punya satu kesamaan, kita punya produk jagoan di Busi, kita punya Moto DX, kita punya fitur ground electrode display. Terus di Idemitsu ada oli pakai fully synthetic dengan PAO base oil. Terus DID punya VR46 chain dengan jagoannya direct teknologi tadi. Nah, kesamaan ini jadi apa ya, semangat juga bagi kita gitu untuk memperkenalkan produk di pasar Indonesia, bahwa brand-brand premium, brand-brand Jepang ini punya konsep
ukuran tadi kan ada 3 macam ya, 428, 520 sama 525. Nah itu kan juga memang seperti 428. 428 itu kan dari mulai motor bebek ada beberapa varian yang sudah pakai 428. Kemudian untuk yang sportnya juga seperti R15 itu sudah pakai 428 juga. Jadi memang variannya cukup banyak, cukup luas pengujian pengetesan. Jadi bisa dipastikan pengujian pengetesan segala macam yang tadi dijelaskan sama Pak Wicak itu adalah valid, Pak. Kemudian yang kedua itu dia palsu. Ya, ini memang cukup beberapa kali mengganggu kita Pak, produk palsu itu Pak. Saya sendiri sudah keliling seluruh Indonesia, memang kita temukan beberapa produk palsu kita maupun roda 4. Jadi kita ke Yamaha juga supply, ke Honda juga supply, Suzuki juga supply, hampir semua Pak, Kawasaki juga, bahkan ke TPS juga kita supply Pak, gitu Pak. Ya, jadi hampir semua pabrikan kendaraan roda 2 itu disuplai sama DID untuk OEM-nya. Oke. Nah selanjutnya yang kedua, yang pertama dulu deh, marketnya nih mungkin bisa dari jauh dari Pak Wicak, market untuk di Indonesia ini gimana? Karena kebanyakan sebetulnya kan pakai skutik gitu ya. Nah bisa dijelasin Pak? Oke, untuk market sebenarnya masih potensial sekali ya. Mungkin kalau yang melihat skutiknya banyak itu di region Jawa aja gitu. Tapi ternyata bahkan di Banten kayak gitu ya Pak ya. Itu kebutuhan motor rantai itu masih sangat besar sekali. Bahkan waktu kita perkenalkan produk Gearset tahun lalu itu serapannya cukup bagus di Jawa, di Sumatera. Mereka masih banyak demand untuk motor dengan rantai karena terbukti ya motor dengan rantai itu lebih berani buat diajak kerja keras ya gitu. Jadi potensinya masih sangat besar sekali di Indonesia. Terus untuk di pasar ya nih, pasar rantai VR46 itu tetap kita fokusnya ke premium market, high end. Mostly persediaannya di speed shop. Terus juga entusias kan makin besar ya motor kali ini, apalagi ada Mandalika MotoGP, mereka udah naik lagi nih hawa-hawa anak motor, ada Dylan lah, mereka udah mulai timbul nih anak motor dan dianggap keren lagi. Jadi pecinta roda 2 kita percaya dan kita lihat juga sih potensinya masih sangat besar, makanya kita datangkan produk special edition ini ke mereka. Terus kita lihat juga fansnya Valentino Rossi juga masih cukup besar, masih cukup aktif, makanya kita juga undang nih hari ini buat mereka apresiasi sebagai pemilik pertama rantai DID VR46 yang resmi gitu. Jadi kalau boleh nambahin mungkin ke market itu kita sih optimis ya gitu ya Pak Wicak ya, karena memang sebetulnya kan kalau ngomong drivetrain memang hanya segmented produk yang memang kita bisa grab. Tapi ingat kita kan ada rantai keteng, ya kan, rantai keteng yang memang cup gitu ya, ada yang lain gitu kan. Ya, terus kemudian juga untuk masalah yang tadi Pak Wicak juga udah bilang bahwa VR46 memang dikhususkan untuk yang premium produk. Jadi benar-benar nih jodohnya Moto DX banget gitu kan. Jadi Moto DX dan tadi ada oli dari Denitsu itu benar-benar pilihan premium produk banget gitu ya. Jadi ya memang segmented banget lah untuk VR46 ini. Oke, menjelaskan Stanley ya selesai ya. 5 pertanyaan sudah semua. Sebelum DID marketing ya. Ya, jadi tadi ya mungkin ada saya belum perkenalkan ya, mohon maaf saya belum ngulang lagi tadi. Jadi beliau ini adalah expertnya lah gitu ya. Saya juga berguru sama beliau gitu. Jadi ya jadi segala pertanyaan yang memang kaitannya yang teknis yang saya nggak bisa jawab, saya tanya sama beliau gitu ya. Oke, terima kasih semuanya atas antusiasmenya, terima kasih banyak pertanyaan-pertanyaannya. Selesai Q&A-nya, kemudian kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Saya serahkan kepada MC Konang kita.